Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan merangkum film yang berjudul Ratu Ilmu Hitam 2019. Mungkin kalian sudah penasaran seberapa mengejutkannya film ini. Film ini diawali dengan perjalanan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah panti asuhan yang terletak jauh dari perkotaan. Ada Hanif, Nadia, Dina, Sandi, dan Haki. Hanif ia dulunya tinggal di panti asuhan tersebut dan dibesarkan di sana. Tujuan mereka pergi ke panti asuhan tersebut adalah untuk menjenguk Pak Bandi yang merupakan pemilik sekaligus pengurus panti asuhan tersebut, karena beliau sedang sakit keras. Di tengah perjalanan mobil mereka tanpa sengaja menabrak sesuatu. Saat dicek ternyata itu hanya seekor rusa. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan faktanya yang tadi mereka tabrak adalah seorang anak manusia yang sudah tergeletak di samping got. Lantas siapa anak ini? Nanti akan terjawab di akhir film. Lalu dari mana rusa itu berasal? Belum ada yang tahu. Singkat cerita akhirnya mereka sampai di panti. Mereka pun disambut oleh pengurus panti tersebut. Ada Maman dan Siti, mereka adalah pasangan suami istri. Tidak lama kemudian muncul teman-temannya Hanif, ada Jeffrey dan Anton. Mereka juga dulunya adalah anak panti di sini. Dan ini adalah istri-istrinya, dan mereka adalah anak panti asuhan di sini. Rani dan Hasbi, Hanif bertanya anak-anak panti lain kemana. Maman menjawab anak-anak panti lain sedang berkarya wisata Mas, jadi di sini hanya tinggal Rani dan Hasbi. Kemudian Hanif, Jeffrey dan Anton masuk ruang kamar Pak Bandi yang sedang terbaring sakit. Saat ditanya Pak Bandi tak bisa menjawab, di sisi lain para istri-istri mereka sedang bercengkrama satu sama lain. Tidak lama Hanif pun mengajak istrinya untuk bertemu dengan Pak Bandi. Pak Bandi terlihat antara resah dan nafsu melihat istrinya, Hanif, dan dengan tatapan penuh hasrat. Singkat cerita malam pun tiba. Rani dan Hasbi menunjukkan kamar tidur anak-anak. Di sisi lain Haki melihat sebuah pintu berwarna hijau lalu dia mencoba membukanya tapi terkunci. Ya sudah 20 tahun tak dibuka. Rani pun datang, dia menceritakan bahwa pintu tersebut sudah 20 tahun tidak dibuka. Dulu ada seseorang bernama Bu Mirah. Beliau adalah pengurus di panti ini. Suatu saat Bu Mirah dan salah satu anak panti bernama Murni pergi ke hutan. Saat pulang Bu Mirah tiba-tiba menggila dan teriak hantu-hantu. Kemudian beliau dikurung di ruangan tersebut. Dan saat dibuka dia sudah meninggal. Haki yang mendengar cerita tersebut hanya bisa melongo. Hanif, Jeffrey dan Anton yang berada di luar terlihat sedang ngobrol serius. Dalam percakapan tersebut mereka membicarakan bagaimana jika Pak Bandi meninggal dan panti ini dijual. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan orang temukan di dalam panti. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu atau rahasia yang mereka dan Pak Bandi sembunyikan tentang panti ini. Dan rahasia apa itu nanti akan terjawab. Kemudian Hanif tak sengaja ia melihat sesuatu yang menempel di kap depan mobilnya. Dia menemukan darah dan sebuah potongan kain yang menempel di sana. Akhirnya Hanif sadar bahwa yang dia tabrak tadi bukan rusa melainkan manusia. Lalu Hanif mengajak Jeffrey untuk pergi ke lokasi tabrakan tadi untuk memastikan hal tersebut. Dan alangkah kagetnya mereka saat menemukan seorang anak perempuan yang tergeletak di sana. Hanif pun kembali dan ia dibuat terkejut saat melihat sesuatu di balik alang-alang. Ternyata itu adalah bus anak-anak panti yang tengah berkarya wisata. Lalu Hanif masuk dan memeriksa bus tersebut dan sungguh kagetnya Hanif melihat anak-anak panti tersebut sudah tak bernyawa, dengan mata yang bocor berlumuran darah. Di saat bersamaan mereka semua yang ada di panti sedang makan malam bersama. Dalam adegan ini kita akan diberi clue bahwasanya istri Anton ini merupakan sosok wanita yang bersih dan gampang sekali alergi sehingga dia harus menggunakan hand sanitizer setiap saat. Begitupun istrinya Jeffrey ini, dia sangat terobsesi sekali untuk memiliki tubuh yang kurus dan ideal. Sehingga dia enggan untuk makan malam dan itu semua akan berkaitan dengan apa yang akan mereka alami nanti. Selesai makan malam, Rani mengajak Haki untuk melihat rekaman-rekaman lama di panti asuhan tersebut. Di rekaman tersebut dia melihat ayahnya waktu masih muda, dan juga ada sosok Bu Mirah yang Rani ceritakan tadi. Terlihat kakinya pengkor sebelah, kata Rani dulu waktu Bu Mirah masih kecil kakinya dipatahin sama orang tuanya. Di sisi lain Hanif dan Jeffrey sudah tiba kembali di panti. Hanif lalu menyuruh Anton untuk melihat apa yang ada di kursi belakang. Dan ternyata itu adalah anak kecil yang dia tabrak tadi. Hanif dan Jeffrey pun menceritakan semuanya kepada Anton karena di sana tidak ada sinyal dan telepon panti juga tidak berfungsi sehingga Anton memutuskan untuk pergi sendirian ke kantor polisi dan menunjukkan lokasi kecelakaan tersebut. Saat dia sudah berangkat ia berhenti di TKP tadi sebelum pergi ke kantor polisi dan saat dia masuk ke dalam bus posisi anak-anak panti tersebut sudah dalam posisi berdiri mengarah ke belakang. Tiba-tiba pintu bus tertutup dengan sendirinya. Dia juga melihat seseorang yang menyeramkan sedang berdiri di luar dan bisa dipastikan itulah Ratu Ilmu Hitamnya.
Saat Anton mundur dia tidak sengaja menginjak sebutir telur dan isinya ternyata serangga. Saat Anton berbalik tiba-tiba dia dikagetkan saat melihat anak-anak tersebut sudah berbalik arah. Tidak cukup sampai situ, serangga tadi kemudian mengerubungi tubuh Anton dan akhirnya Anton pun menjadi orang yang pertama mati dalam film ini. Di panti terlihat Hanif dan Nadia yang sedang mengobrol di sana, tiba-tiba seekor ayam hitam jatuh di belakang mereka. Di kamar Jeffrey dan istrinya terlihat sedang berdua saja. Sang istri yang sedang ingin terlihat merayu Jeffrey untuk bercocok tanam singkat di sana. Namun Jeffrey yang sedang banyak pikiran menolak keinginan istrinya. Istrinya pun memutuskan untuk keluar kamar. Dia kemudian melihat buah dan pisau yang tergeletak di meja. Dia pun mengambilnya saat berada di depan cermin. Terlihat hal yang mengejutkan di mana dia terlihat gemuk dan berlemak di dalam cermin. Lalu dia pun memutuskan untuk menyayat lemak dan perutnya tersebut dan hasilnya perutnya menjadi lebih langsing. Karena dahinya terlihat gemuk juga dia pun memotongnya. Akhirnya dia pun terlihat lebih seksi dari sebelumnya. Namun faktanya yang dia lihat ternyata hanya ilusi belaka. Saat Jeffrey datang betapa kagetnya dia melihat istrinya sudah berlumuran darah. Hanif dan Nadia yang ada di sana kemudian membantunya dan memutuskan untuk membawa istri Jeffrey ke rumah sakit. Di saat bersamaan istri Anton yang sedang sendiri di kamar juga mengalami hal aneh serupa. Saat sedang tiduran tiba-tiba kelabang berjatuhan, dari atas kelabang tersebut pun masuk ke dalam mulutnya. Dia pun keluar kamar sambil batuk-batuk. Mereka yang kebetulan akan membawa istri Jeffrey ke rumah sakit dibuat kaget saat melihat istri Anton memuntahkan darah dan kelabang dari dalam mulutnya. Lantas mereka pun memutuskan membawa istri Anton sekalian ke rumah sakit. Di tengah perjalanan mereka mengalami hal aneh lainnya, di mana mobil yang mereka kendarai hanya berputar-putar di sana kembali ke jalan yang sama. Akhirnya Hanif buka suara bahwasanya kejadian berputar-putar ini sudah pernah dialaminya 20 tahun lalu. Saat itu ada kebakaran di salah satu kamar panti. 3 anak perempuan berada di dalam kamar tersebut dan dari saat itu mereka tahu jika Ibu Mirah yang merupakan pengurus panti telah mempraktekkan ilmu hitam. Dan menjadikan ketiga anak perempuan tersebut menjadi tumbal, karena takut Hanif, Jeffrey, dan Anton kecil berusaha kabur dari sana. Namun mereka selalu berputar-putar sama halnya dengan apa yang mereka alami saat ini. Ibu Mira pun dikurung di kamar dan membentur-benturkan kepalanya ke pintu. Saat diperiksa dia sudah meninggal. Besokannya pas kita buka. Pak Bandi pun menyuruh Hanif dan kawan-kawannya menguburkan jasad Bu Mira di bawah lantai kamar tersebut. Dan saat bersamaan anak-anak yang tinggal di panti ini juga mengalami teror serupa, di mana Hasbi tiba-tiba tidak bisa mengendalikan tubuhnya sehingga dia menstreples mulutnya sendiri. Kemudian Haki yang saat itu diam-diam menonton rekaman panti sendirian. Haki langsung keluar dari ruangan tersebut lalu pergi ke ruangan lain, yang ternyata sudah ada Hasbi di sana dengan keadaan mulut terstreples dan entah kenapa tiba-tiba Hasbi menodongkan tembak ke arahnya. Terlihat tangan Hasbi sepertinya dikendalikan oleh sesuatu lalu tembakan tersebut mengenai kaki Haki. Dia bangun dan tembak tersebut kembali diarahkan ke kepala si bocil. Dan adegan berpindah ke tempat lain, Hanif dan kawan-kawan yang kembali ke panti kembali dibuat kaget dengan hilangnya si bocil Haki. Mereka pun mencari ke setiap ruang tapi tidak ketemu. Di saat bersamaan Jeffrey yang sedang menjaga istrinya di mobil dibuat terkejut saat melihat istrinya tiba-tiba keluar dari mobil dan tengah duduk di atas rumput. Dan ternyata dia sedang makan ulat bulu. Jeffrey berkata, "Sayang, kamu makan ulat bulu." Lina, kamu ngapain, Lina? Seketika istrinya sadar dan langsung menggaruk-garuk badannya dan dia pingsan. Di sisi lain Nadia yang sedang mencari Haki di kamar Pak Bandi tidak sengaja menemukan sebuah kotak di bawah ranjangnya dan kotak inilah yang kemudian akan mengungkapkan semuanya. Dan faktanya kejadian 20 tahun lalu di mana Ibu Mirah melakukan praktik ilmu hitam itu, sebenarnya beliau lakukan untuk melindungi anak-anak panti dari kelakuan Pak Bandi yang ternyata adalah seorang pedofil. Dan memiliki gangguan kelainan seksual di mana dia juga suka mengoleksi foto-foto anak panti tersebut untuk dia koleksi. Dan foto-foto itulah yang berada dalam kotak tersebut. Pak Bandi lalu memfitnah Bu Mirah hingga dirinya dikurung oleh Hanif, Jeffrey, dan Anton sampai dia meninggal di kamar tersebut. Bisa disimpulkan semua yang terjadi sekarang adalah bentuk balasan atas kematian Ibu Mirah. Pertanyaannya jika Bu Mirah sudah mati lantas siapa yang melakukan ini semua? Dan sebentar lagi akan terjawab, saat mereka sedang dibuat bingung tiba-tiba anak kecil yang ditabrak Hanif bangun dan masuk ke dalam panti. Ternyata anak tersebut belum mati. Lalu dia menceritakan apa yang sudah terjadi. Saat itu dia dan anak-anak panti sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba mereka kehilangan kendali dan terpuruk di ladang. Lalu seorang perempuan misterius masuk ke dalam bus dan tiba-tiba anak-anak panti menggila dan membentur-benturkan kepalanya hingga berdarah. Dia yang kebetulan sedang mendengarkan lagu menggunakan earphone di telinganya. Dan ia ternyata tidak terpengaruh oleh kegilaan tersebut. Kemudian dia lari keluar dari bus yang akhirnya tertabrak oleh mobilnya Hanif. Hanif yang emosi kemudian masuk ke kamar dan mencekik Pak Bandi.
Ia mengatakan gara-gara nafsu Pak Bandi mereka semua terkena getahnya. Ia tidak sengaja menemukan satu foto dari kotak tersebut. Di foto itu ada Bumirah bersama seorang bayi dan bayi tersebut adalah Murni yang ternyata anak kandung Bumirah yang tinggal di panti itu. Berarti yang melakukan ini semua adalah Murni dan dialah Ratu Ilmu Hitamnya. Hasbi yang sudah tersadar membawa Hanif yang tengah pingsan dengan cepat. Hanif dan yang lain memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat sudah di luar tiba-tiba terlihat sang Ratu Ilmu Hitam sudah melayang di udara. Dia pun melayang maju dan mendarat di atas mobil. Dan yang lain langsung masuk ke dalam panti. Namun sialnya Hanif sudah terkena genjutsu sehingga dia tidak bisa bergerak. Dina yang melihat hal tersebut langsung mengambil celurit dan tiba-tiba dia dipukul batako oleh Rani dari belakang. Saat tersadar Nadia sudah berada di dalam panti kemudian dia mencari yang lain. Dari sini kalian akan melihat siksaan yang mereka alami dimulai dari istrinya Anton yang mengalami gatal-gatal. Kemudian punggungnya bolong-bolong bagi kalian yang punya fobia terhadap bolong-bolong mungkin akan sangat geli sekali melihat ini. Karena dari lubang-lubangnya tersebut keluar semacam serangga seperti kecoa dan itu sangat menjijikan. Jeffrey juga mengalami siksaan serupa di mana jari-jari dan lengannya patah sendiri. Maman, Siti, Hasbi dan anak kecil yang tertabrak tadi juga hanya bisa duduk, tak bergerak sambil disiram oleh air panas. Dina dan Sandi juga tengah disiksa di ruangan lain. Terakhir ada Hanif, Haki dan Pak Bandi yang berada di ruangan lain. Nadia langsung menghampiri Hanif dan saat akan mendekati Haki tiba-tiba dia terpelanting ke belakang dan muncullah sang Ratu Ilmu Hitam. Di situ terjadi sedikit perdebatan kecil lalu dengan genjutsunya si Ratu Ilmu Hitam ini memaksa Nadia untuk menebas leher si Hanif. Tapi tiba-tiba si bocil Haki menusuk sang Ratu Ilmu Hitam dengan sebuah obeng. Seketika genjutsunya terlepas. Nadia kemudian langsung menyerang dan menebas leher si Ratu Ilmu Hitam sampai kepalanya terlepas. Namun bukan Ratu Ilmu Hitam namanya jika dia tidak bisa bangkit lagi. Dia pun mengambil kepalanya dan seketika utuh lagi. Nadia pun dengan sigap, langsung melemparkan kembali lilin kepada si Ratu Ilmu Hitam ini dan tanpa menggunakan bensin atau minyak tanah apinya langsung menyebar dan membakar tubuh si Ratu Ilmu Hitam. Mereka pun kabur dan Pak Bandi akhirnya dia mati. Esok harinya mereka pun beraktivitas seperti biasa, dan di ending terlihat dua orang sedang survei untuk membeli panti asuhan tersebut, dan sepertinya Bumirah yang terkubur di dalam kamar akan bangkit dari kematian di film yang kedua nanti. Dan film pun selesai. Intinya si Murni anaknya Bumirah ini selama 20 tahun belajar ilmu hitam, dan akhirnya bisa menjadi Ratu Ilmu Hitam dengan tujuan untuk balas dendam kepada Bandi, Hanif, Jeffrey, dan Anton. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk beli cemilan karena sudah mengedit video ini.